Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Selamat atas kenaikan kelas kalian ke kelas 11 IPS. Untuk kali ini, saya, Pak Irfandi, yang akan mengajarkan geografi di kelas 11 IPS, akan menerangkan tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, kata-kata di sini banyak hal-hal yang baru bagi kalian, yaitu posisi strategis poros maritim dunia. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran bisa dilihat di slide. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat memahami semua yang ada di subbab kali ini. Nah, subbabnya terdiri dari 5 subbab, yaitu pertama, ada letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, karakteristik wilayah perairan dan daratan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan jalur transportasi dan jalur perdagangan Indonesia. Keempat, potensi pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang kelima, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah letak, batas, dan luas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dari sudut pandangnya terdiri dari 3 sudut pandang. Kalian pasti sudah pernah tahu ya, ada letak berdasarkan astronomis, geologis, dan geografis. Kalian pasti sudah tahu semua. Letak astronomis itu adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Pasti sudah pada tahu ya, dari SD sampai SMP atau sampai sekarang pun kita sudah mengetahui bahwa letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dari letak astronomis ini, Indonesia terjadi iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dan juga Indonesia mengalami 3 waktu wilayah, yaitu ada WIB, waktu Indonesia Barat, ada WITA, ada waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Jadi letak astronomis ini mengakibatkan perbedaan waktu dan iklim. Yang kedua adalah letak geografis Indonesia. Pasti udah tahu dong, letak geografis ini adalah letak dari sebuah wilayah terhadap wilayah lainnya. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, yaitu 2 benua, benua apa aja? Benua Asia dan benua Australia. Yang kedua adalah samudera Pasifik dan Hindia. Nah, akibat dari letak geografis Indonesia ini mengakibatkan posisi silang Indonesia yang sangat strategis sekali. Yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis ini berdasarkan struktur geologi atau lempeng bumi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri terapit oleh 3 lempeng besar bumi, yaitu lempeng benua Eurasia, lempeng samudera Pasifik, dan lempeng samudera Indo-Australia. Mengakibatkan wilayah Indonesia terjadi banyak gunung vulkanik atau gunung api dan juga aktivitas tektonik yang sungguh sangat banyak daripada negara-negara lain di dunia. Dan juga Indonesia memiliki 2 dangkalan, ada dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Luas wilayah Indonesia. Indonesia sendiri memiliki pulau dan luas yang sangat besar. Pertama, yang kita akan bahas adalah luasnya Indonesia, sekitar 6 juta kilometer persegi. Kurang lebih ya, 2/3 dari luas Indonesia tersebut adalah lautan, yang kurang lebih sekitar 3 juta lebih kilometer persegi. Luas lautannya ya, dan daratannya sepertiganya. Nah, jadi yang kita akan bahas di sini adalah tentang lautnya, karena laut Indonesia sangat luas dan banyak potensinya. Dan jumlah pulau di Indonesia sekitar lebih dari 17.000 pulau, dan cuma 13.000 pulau lebih yang bernama, sisanya masih belum bernama. Selanjutnya adalah batas wilayah Indonesia. Ngomongin batas, pasti ada negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Ada 10 negara tetangga Indonesia, yang 3 berbatasan darat dengan Indonesia langsung, yaitu Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia. Dan 7 lainnya adalah wilayah-wilayah memiliki pulau terluar yang dekat dengan negara tetangga tersebut. Ada India, ada Thailand, ada Singapura, ada Vietnam, ada Filipina, ada Palau, dan Australia. Jadi ada 10 ya, kita ulangi lagi ya. Timor Leste, Malaysia, dan Papua Nugini adalah negara-negara berbatasan langsung darat untuk Indonesia. Dan 7 lainnya berbatasan laut, yaitu India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, dan Vietnam, Singapura ya. Untuk batas laut tersendiri terbagi dalam 3 batas laut, yaitu batas laut kontinental, landas kontinental, batas laut teritorial, dan batas laut ZE atau zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial ditarik dari 12 mil pulau terluar dan pantai terluar di Indonesia. Jadi, ditarik dari pulau terluar sepanjang 12 mil ke laut lepas. Selanjutnya adalah batas laut zona ekonomi eksklusif yang ditarik panjang 200 mil, lebih panjang lagi ya, 200 mil, yaitu dari pulau terluar saat air surut di pulau tersebut. Dan landas kontinen adalah merupakan dasar laut yang kelanjutan dari kontinen atau benua yang kedalamannya cuma 200 meter saja. Nah,
itu adalah batas-batas laut Indonesia. Nah, untuk tugas kali ini, kalian akan mencari di internet ya, gampang ya. Nah, pulau-pulau terluar di Indonesia kurang lebih ada ratusan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Jadi kita harus tahu nih, wilayah-wilayah apa aja sih, atau pulau-pulau mana aja sih yang berbatasan langsung dengan negara lain. Terdapat ada 100, kalian pilih 100 lebih ya, pilih salah satunya. Kalian identifikasi wilayahnya, letaknya di mana, luas wilayah tersebut, dan berbatasan dengan negara apa. Pokoknya identitas dari pulau-pulau tersebut ya. Dan juga potensi sumber daya alam apa saja. Contoh, pada tahun 2000-an, kita punya pulau terluar ya, dengan negara Malaysia. Contoh ada yang namanya Ambalat. Jadi kita nggak tahu tuh Ambalat ternyata potensinya ada minyak bumi dan gas. Nah, jadi terambillah oleh Malaysia. Jadi kalian harus paham sekarang tugasnya itu. Jadi kalian harus tahu bahwa banyak pulau-pulau di Indonesia, di luar sana, yang pulau-pulau terkecil, supaya kalian dapat mengetahui potensi-potensi sumber daya alam yang